Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ayyuhal muslimun al-hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi faqad faza muttaqun. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, di hari yang mulia dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, saya mengajak kepada diri saya dan kepada kita semua
untuk senantiasa meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang lebih baik yang perlu kita tingkatkan kualitasnya selain takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini akan menjadi pedoman hidup kita di dunia ini, sekaligus menjadi bekal kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulul albab. Kemudian marilah kita senantiasa bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin sidang jemaah yang insyaallah dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Haqqul muslimi 'alal muslimi sittun. Hak muslim terhadap saudaranya yang muslim yang lain itu ada 6. Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza laqitahu fasallimhu alaihi. Apabila bertemu, maka ucapkanlah kata-kata selamat, kata-kata yang baik, yang oleh para ulama mengatakan salah satu di antara kata-kata yang baik ketika tidak bertemu adalah mengucapkan salam. Kenapa? Karena di dalam salam itu mengandung doa sekaligus pahalanya banyak. Di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang mengucapkan assalamualaikum kepada saudaranya, maka dia mendapatkan 10 kebaikan. Kalau dia tambahin assalamualaikum warahmatullah, ditambah lagi 10 menjadi 20. Dan kalau dicukupkan wabarakatuh, maka dia dapat 30. Oleh karena itu, orang yang mendengar salam harus dijawab seperti itu juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, supaya dapat 30 juga. 30 kebaikan ini, 1 kebaikan 10 pahala. Jadi ketika kita mengucapkan salam dan menjawab salam, maka kita sudah mendapatkan 300 pahala. Yang kedua, ucapan salam ini mengandung doa. Karena ketika kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka kita mendoakan saudara kita, semoga Allah senantiasa memberikan keselamatan, berkah dan rahmatnya kepada. Karena orang mendoakan kita, maka kita juga harus mendoakannya dengan mengucapkan, menjawab salam itu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan semoga Allah juga senantiasa memberikan keselamatan, rahmat dan berkah kepada. Tapi ada ulama juga yang mengatakan bahwa tidak hanya sekedar salam, tapi kata fasallimhu alaihi itu artinya kalau berbicara maka ucapkanlah kata-kata yang baik, kata-kata yang bermanfaat, bukan kata-kata yang menyakiti, bukan kata-kata yang menghina dan seterusnya dan seterusnya.
Jadi itu adalah hak kita ketika orang lain kalau bertemu mengucapkan salam. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, wa idza da'aka fa'ajibhu. Jika dia mengundangmu, dia memanggilmu, dia mendoakanmu, fa'ajibhu, maka jawablah. Jadi kalau saudara kita mendoakan kita, maka kita harus jawab dengan mengucapkan amin. Semoga Allah terima. Itu hak dan kewajiban. Kalau kita diundang, maka kita harus jawab. Kalau kita berkesempatan untuk hadir, maka kita mengatakan insya Allah saya akan hadir. Tapi jika tidak, juga tetap dijawab dengan mengatakan terima kasih atas undangannya, mohon maaf mungkin saya tidak sempat hadir. Insya Allah mudah-mudahan undangan berikutnya saya akan hadir. Kemudian makna lain dari idza da'aka itu, apabila seseorang saudaramu sesama muslim minta kepadamu untuk didoakan, maka doakanlah. Jadi kalau ada orang yang minta didoakan, kita doakan saja. Karena sesungguhnya orang yang minta kepada kita untuk didoakan, berarti orang itu percaya kepada kita bahwa doa yang kita sampaikan itu ikhlas, sama ikhlasnya orang yang minta didoakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, sidang jamaah Jumat yang insya Allah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza stansahaka fansih. Jika dia datang kepadamu minta untuk dinasihati, minta untuk diajar, maka berikanlah nasihat, maka ajarlah dengan hal-hal yang baik. Karena hakikat nasihat itu sebenarnya adalah ucapan yang kita sampaikan kepada orang lain yang mendatangkan manfaat bagi orang itu. Itu namanya memberi nasihat. Jika tidak ada kebaikan di dalamnya, maka itu namanya provokasi. Itu namanya mengadu domba dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kalau ada orang yang datang kepada kita minta dinasihati, minta diajar, ajar sesuai ilmu pengetahuan yang kita miliki. Jangan ditambah-tambah, jangan dikurangi. Kalau memang bisa memberi nasihat, jujur dengan nasihatnya. Tapi jika kita tidak tahu, maka jujur juga mengatakan bahwa saya tidak tahu persoalan itu. Jangan mengatasnamakan Allah, jangan mengatasnamakan Nabi dengan pendapat-pendapat dan nasihat yang kita sampaikan kepada orang lain. Kemudian yang keempat, sidang jamaah Jumat yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza 'atisha fahamidallah fashammidhu. Jika dia bersin dan dia mengucapkan alhamdulillah, maka jawab. Di dalam hadis itu Rasulullah mengajarkan kepada kita doa. Kalau kita bersin, kita ucapkan alhamdulillah. Dan kita yang mendengar orang mengucapkan alhamdulillah, kita jawab dengan mengatakan yarhamukallah, semoga Allah senantiasa memberikan rahmat kepadamu. Kemudian kita yang bersin juga disuruh menjawab yahdikumullah, semoga Allah senantiasa membimbing dan memberikan petunjuknya kepadamu.
Itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita ketika ada saudara kita yang mengucapkan alhamdulillah. Tapi kalau dia tidak mengucapkan alhamdulillah, kita juga tidak punya kewajiban untuk mendoakannya. Yang kelima, wa idza marida fa'udhu. Kalau dia sakit, maka datang jenguk. Jadi kalau ada saudara kita yang sakit, kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk datang menjenguknya. Kenapa? Karena di zaman Rasulullah SAW itu Nabi kalau sudah selesai sholat, sudah berzikir, sudah berdoa, sudah membaca Al-Quran, dia balik kepada jamaahnya, kemudian melihat semuanya. Kalau ada yang tidak hadir, ditanyakan kenapa dia tidak hadir. Kalau ada yang mengatakan sakit, maka Rasulullah bersama dengan sahabatnya mendatangi sahabatnya yang sakit itu. Ya, begitu juga mungkin di masjid ini. Dia siapa yang tidak hadir jamaah, kalau dia tidak hadir, ya, kemungkinannya dia sakit atau mungkin ada urusannya di tempat lain atau dia lagi pulang kampung. Nah, kalau kita mendatangi orang yang sakit, ada beberapa adab yang harus kita perhatikan. Ya. Pertama, kita dianjurkan untuk membawa sesuatu yang kita bisa berikan kepada orang yang kita jenguk. Dianjurkan. Namanya dianjurkan, kalau mampu bawa, kalau tidak mampu jangan. Tidak ada paksaan. Yang kedua, ketika kita berada di tempat itu, jangan mengucapkan kata-kata yang tidak baik, yang bisa menjadikan orang yang sakit itu tambah sakit. Kemudian yang ketiga, sebelum kita pulang, usahakan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Makanya kita kalau mendatangi orang yang sakit, biasa kita sentuh kepalanya, kakinya atau apanya, atau kita jabat tangan. Usahakan ketika kita menyentuhnya, disitulah kita panjatkan doa. Semoga Allah senantiasa meringankan dan mengangkat penyakitmu. Semoga Allah senantiasa memberikan kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi ujian Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dianjurkan. Dan yang terakhir, yang keenam, wa idza mata fa'atbihu. Kalau dia meninggal, maka ambillah bagian dari kematiannya itu. Maksudnya urusi kematiannya, minimal datang melayani. Kalau perlu urusi sampai dimakamkan. Kenapa? Karena di situ ada kebaikan. Di dalam sebuah riwayat dikatakan, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menghadiri saudaranya yang muslim, ketika dia sudah meninggal, dia hadir, maka dia mendapatkan satu qiraat. Kemudian kalau dia mengantar sampai ke pemakamannya, maka dia mendapatkan lagi satu qiraat. Sahabat Rasulullah bertanya, apa itu satu qiraat wahai Rasulullah? Rasulullah mengatakan satu qiraat itu sama seperti Jabal Uhud. Artinya kalau kita datang, kita dapat pahala besarnya sama seperti Jabal Uhud. Kalau kita mengantar sampai ke pemakaman, kita mendapatkan satu lagi, berarti kita mendapatkan dua kebaikan besar yang banyaknya seperti Jabal Uhud. Inilah 6 hak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita semua. Dan ketika hak-hak ini kita tunaikan, maka itulah yang disebut oleh Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah. Orang yang beriman itu bersaudara. Fa aslihu baina akhawaikum. Maka berusahalah untuk saling memperbaiki antara satu dengan yang lainnya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat untuk diri saya dan kepada kita semua, sehingga insya Allah kita menjadi muslim sejati yang bersaudara antara satu dengan yang lainnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi wakila wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala mukhbiran fi kitabil aziz wa huwa asdaqul qailin, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu tasliman katsiran. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma qda' 'an khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa baqiyati sahabati ajma'in wa tabi'in wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha alladzi yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un wa aqimus shalah.